Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat taufik hidayatnya kita bisa berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Noni Nadila dengan NIM I1A1200039 dari kelas R001 dengan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah Islam klasik. Adapun materi yang akan saya jelaskan ialah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dapat kita ketahui dan kita pahami dari berbagai sumber yang ada di buku maupun internet bahwa peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab semula terbelakang, bodoh, tidak beradab dan tidak terkenal, dan diabaikan oleh bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak membangun dunia, membina suatu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting artinya dalam sejarah manusia hingga sampai sekarang. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad tidak dapat menggunakan aspek kenabiannya dengan menggunakan tablik, namun juga menggunakan strategi politik dan memunculkan berbagai aspek-aspek keteladanannya dalam menjelaskan persoalan, seperti dakwah di Mekah yang terbagi menjadi dua, yaitu dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terbuka. Di sini dapat kita lihat adanya strategi Nabi dalam menyuruh umat manusia untuk kepribadian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam menjalankan perintah Allah, Nabi mendapatkan banyak tantangan yang besar dari berbagai pihak. Namun atas izin Allah, segala hal yang dilakukan Nabi dapat berjalan dengan lancar. Adapun kelahiran Nabi Muhammad dan masa kerasulannya. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, yang mana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah demi menghancurkan Ka'bah, namun mengalami kehancuran. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 570 Masehi atau disebut dengan 12 Rabiul Awal. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad kehilangan kedua orang tuanya setelah Aminah, ibu Nabi meninggal. Ia diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian diasuh pamannya, yaitu Abi Talib. Beberapa kilometer di utara Mekah, pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di hadapan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu Allah. Yang pertama, pada usia Nabi menjelang 40 tahun, itu telah memilih Muhammad sebagai Nabi. Pada wahyu kedua, Nabi diperintah untuk menyeru manusia kepada satu agama. Adapun peradaban Islam yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, secara ekstensial kehadiran Nabi Muhammad pada masyarakat Arab terjadi kristalisasi, mengalami baru dan dimensi ketuhanan yang mengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hukum-hukum yang digunakan pada masa itu. Adapun pembentukan sistem kemasyarakatan, peradaban atau kebudayaan pada masa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang paling dahsyat adalah perubahan sosial. Suatu perubahan mendasar dalam masa kebodohan moral menuju moralitas yang beradab. Dalam tulisan Ahmad Al-Husairi diuraikan bahwa peradaban pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
di bawah bimbingan wahyu, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangun Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga yaitu kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Yang keempat yaitu ada peletakan asas-asas politik dan ekonomi dan sosial. Adapun pembentukan Masjid Nabawi, dikisahkan bahwa unta tunggangan Rasulullah berhenti di suatu tempat, maka Rasulullah memerintah agar di tempat itu dibangun masjid. Rasulullah itu ikut serta dalam memerintah agar di tempat itu membangun masjid tersebut. Beliau mengangkat dan memindahkan batu-batu masjid itu dengan tangannya sendiri. Saat itu kiblat dihadapkan ke Baitul Maqdis. Tiang masjid terbuat dari batang kurma, sedangkan atapnya dibuat oleh pelepah daun kurma. Adapun kamar-kamar istri beliau dibuat di samping masjid. Tukala membangun selesai, Rasulullah memasuki pernikahan dengan Aisyah pada bulan Syawal. Adapun persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar dalam negara Islam yang baru dibangun ini, Nabi meletakkan dasar-dasarnya untuk menata kehidupan sosial dan politik. Dikukuhnya ikatan persaudaraan atau disebut ukhuwah Islamiyah antara golongan Ansar dan Muhajirin, dan mempersatukan suku Quraisy dan Harajat yang telah lama bermusuhan dan bersaing. Adapun keaspekan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin. Di Madinah ada golongan manusia yaitu kaum muslimin, orang-orang yang serta kaum non-muslim dan orang-orang Yahudi atau disebut Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Kunuka. Rasulullah melakukan suatu kesepakatan dengan merelakan mereka untuk terjaminnya sebuah keamanan dan keadilan. Juga dapat melahirkan sebuah suasana saling membantu dan toleransi di antara golongan tersebut. Adapun peletakan asas-asas politik sosial ekonomi Islam dalam agama dan suatu sepantasnya jika dalam negara dilakukan dasar-dasar Islam, maka teruntuklah ayat-ayat Al-Quran pada periode ini. Untuk melakukan logistik sisi-sisi tersebut sebagaimana dijelaskan Rasulullah. Adapun secara sistematis proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam Yastrib menjadi Madinah atau disebut Madinah Ar-Rasul, Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Perubahan nama yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, yaitu membentuk sebuah masyarakat yang tertib dan maju dan berperadaban. Adapun wafatnya Nabi Muhammad SAW yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriyah 8 Juni 630 Masehi. Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Dari perjalanan sejarah Nabi ini dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW di samping
perjalanan Nabi ini dapat disimpulkan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama juga seorang negarawan, pemimpin politik dan administrasi yang cakap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.